Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman mengelola data berupa angka dengan Microsoft Excel. Pengetahuan dasar ini sepertinya mutlak harus dikuasai oleh tenaga pendidikan ya, untuk guru-guru. Ini saya ambil contoh sederhana dengan data yang tidak terlalu banyak ya, sekedar contoh, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Pertama yang harus dikuasai adalah fungsi penjumlahan. Jadi fungsi penjumlahan di sini saya tulis di sini adalah jumlah, di sini ya, jumlah. Saya kunci dulu biar bisa saya geser-geser ya. Saya kunci dengan freeze. Jadi untuk menjumlahkan data ini bisa secara vertikal, misalnya menjumlahkan angka-angka ini PKN misalnya ya, atau horizontal. Saya akan menjumlah yang secara horizontal. Caranya ini bisa dengan rumus seperti ini, pakai sum ya. Jadi kalau diperhatikan rumusnya sederhana, jadi bisa pakai sum dalam kurung lokasinya, yaitu ini kalau dibaca itu adalah posisi pada kolom G baris ketiga sampai dengan kolom M baris ketiga. Sudah gitu saja. Itu cara memasang rumus jumlah. Cara cepatnya ada juga dengan begini. Jadi misalnya ini saya buang dulu ya, rumusnya saya buang. Misalnya saya ingin memasang rumus penjumlahan di sini, menjumlah dari sisi kiri dari kolom G ke M. Tidak perlu menulis dengan sama dengan sum bla bla bla, nggak usah. Jadi yang cepat kita pilih menu formula, dan di sini ada tanda sigma atau sum. Ini tinggal diklik sekali, maka dia otomatis akan menjumlah. Kita tinggal cek benar nggak ini G5 sampai, oh iya betul, langsung kita enter. Kemudian untuk ke bawahnya kita tinggal sorot dengan kursor sampai warnanya menjadi plus warna hitam. Jadi plusnya berwarna hitam semacam ini, bukan putih ya, tapi hitam begini. Oke, setelah itu kalau sudah warna hitam kita klik double, klik gitu, sudah ngopi ke bawah. Ini yang atas belum, jadi harusnya tadi ini diawali dari baris yang paling atas gitu ya. Jadi yang lain cara ngopinya kan cukup disorot sampai hitam kemudian ditarik ke bawah. Itu adalah penjumlahan, cukup sederhana. Kemudian kalau misalnya kita ingin menjumlahkan data berupa kriteria tertentu, misalnya saya ingin tahu berapa sih sebenarnya jumlah siswa ini, gitu kan. Ini kebetulan sedikit enak dihitung 1, 2, 3 bisa. Lah kalau banyak sampai ratusan, ribuan kan susah. Nah di sini bisa kita gunakan rumus yaitu count ya, jadi tidak sum tapi count. Yang kita jadikan dasar kalau count, kalau kita menggunakan rumus berupa count, maka datanya harus berupa angka, boleh angka ini terserah. Yang penting setiap baris harus berisi angka. Nah saya menggunakan angka nomor induk siswa, sehingga saya dapatkan rumus seperti ini. Ini rumusnya ya. Ini kalau saya gedekan di sini, jadi saya menghitung count, menghitung kolom dari C3 sampai C26 ini. Semuanya sudah terisi angka. Kalau huruf nggak bisa dihitung ya, harus angka. Itu menggunakan formula count. Jadilah seperti itu sehingga ketemu jumlahnya 24 siswa. Oke. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan dengan count tapi dengan kriteria tertentu. Misalnya kita punya ribuan, ya, ratusan ribuan jutaan data. Nah, ini data perempuan dan laki-laki saja, ini sekedar contoh ya, ini sedikit. Berapa jumlah laki-laki dan berapa perempuan ini kalau dijumlah jumlahnya 24 ya kan, sama. Nah untuk menjumlah dengan kriteria tertentu tadi sama, kita bisa memanfaatkan fungsi count ya, fungsi count. Jadi cukup menambahkan di belakangnya count, yaitu countf. Ini rumusnya seperti ini. Kita tinggal menulis di sini countf, lokasinya ada pada kolom E baris 3 sampai dengan E baris 26. Kemudian kriterianya ditulis L, berarti hanya menjumlah laki-laki. Kalau perempuan jadi nanti diganti P, karena kriterianya di sini hanya P dan L. Maka nanti akan ditemukan jumlahnya.
Kemudian apa fungsi tanda string atau dolar ini? String atau dolar ini adalah untuk mengunci rumus. Untuk lokasinya ini kita kunci. Jadi kalau kita copy ke bawah, ke sini yang kelompok perempuan ini kita copy, maka rumusnya tidak bergeser. Jadi lokasinya tetap seperti ini. Jadi kita kunci dengan tanda dolar. Kemudian apa fungsi titik koma? Nah, untuk titik koma ini setiap komputer beda ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Untuk mengetahui komputer kita pakai koma atau titik koma, lihat aja penjelasan dari bawahnya ini. Ini akan ada contohnya ini di bawah. Itu ada count, kemudian countf dalam kurung range, kemudian titik koma. Oh, berarti kita harus pakai titik koma. Kemudian kriterianya apa? Seperti itu. Jadi itu dua cara menjumlahkan data menggunakan sum atau menggunakan count. Jadi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Yang sum itu langsung harus berupa angka, count juga harus berupa angka. Tetapi kalau count tidak menjumlahkan angka-angka ini, tapi menjumlahkan sel atau kotak-kotak ini yang sudah terisi. Itu jadi count. Count tidak menjumlahkan angka, tapi menjumlahkan sel yang sudah terisi. Itu ya bedanya count dengan sum. Kalau sum menjumlahkan angka. Kalau ini misalnya diganti sum bukan count, maka ini semua angka ini dijumlah nantinya. Jadi ketemu berapa miliar gitu ya. Karena ini hanya menjumlahkan sel yang terisi angka. Itu maksud dari count. Demikian teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidik. Pertama yang kita harus dikuasai adalah teknik penjumlahan. Nanti di video lain saya akan jelaskan bagaimana cara menentukan kriteria remedi, kemudian menentukan ranking dan macam-macam. Tunggu video selanjutnya. Oleh sebab itu, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk memberi tanda loncengnya berdering. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.